Assalamualaikum anak-anak, masih bersama Bu Deni Suharyani. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Contoh perbandingan senilai. Jika satu ekor angsa menghasilkan 5 buah butir telur, maka untuk 2 ekor angsa akan menghasilkan 10 telur. Pertanyaannya, jika ada 6 ekor angsa, berapa telur yang dihasilkan? Pertama, kita buat tabel dulu antara banyak angsa dan jumlah telur yang dihasilkan. Dilihat, semakin banyak angsanya, jumlah telurnya juga semakin banyak. Ini yang disebut sebagai perbandingan senilai. Jadi, berapa nilai X-nya? Nilai X dari tabel yang sudah kita dapat tadi, kita bisa membuat suatu perbandingan, bisa 1 dengan 6, berarti 1/6 sama dengan 5 sama X. 5/X, atau 2/6 sama dengan 10/X. Kenapa harus yang itu, Bu? Karena yang mengandung nilai X. Untuk mencari nilai X, berarti langkah kita bisa menggunakan perbandingan yang 1/6 sama dengan 5/X, atau pakai perbandingan yang 2/6 sama dengan 10/X. Apakah nilainya sama, Bu? Sama. Kita coba. 1/6 sama dengan 5/X. Kita kalikan silang. 1 kali X sama dengan 6 kali 5. 1 kali X sama dengan X. 6 kali 5 sama dengan 30. Atau kita coba yang satunya, 2/6 sama dengan 10/X. Sama, kita kalikan silang. 2 kali X sama dengan 6 kalikan 10. 2 kali X, 2X sama dengan 6 kali 10, 60. X sama dengan 60. 2 pindah ruas dibagi 2. X sama dengan 30. Jadi hasil yang didapat sama, meskipun kalian pakai 2 cara yang berbeda. Jadi untuk 6 ekor angsa, telur yang dihasilkan sebanyak 30 telur. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Untuk memahami perbandingan berbalik nilai, simak ilustrasi berikut. Sebuah rumah dikerjakan oleh 12 orang pekerja akan selesai dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan oleh 15 orang, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah tersebut? Dari situ kita dapat lihat bahwa untuk 12 orang dapat menyelesaikan selama 30 hari. Sedangkan untuk 15 orang dapat menyelesaikan berapa hari? Itu kita simbolkan dalam bentuk X. Dari sini kita lihat dari 12 orang ke 15 orang itu nilainya bertambah. Sedangkan untuk 30 hari ke X itu kita logika. Jika 12 orang 30 hari, 15 orang, nilainya akan semakin bertambah atau semakin berkurang. Kalau pembangunan, otomatis nilainya semakin berkurang. Semakin banyak orang, maka untuk menyelesaikan pembangunan sebuah rumah akan semakin cepat. Untuk kasus seperti ini, jika satu variabel
bertambah dan satu variabel lainnya berkurang, ini termasuk contoh dari perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan dan menemukan nilai X tersebut. Jadi dari soal tadi kita sudah memetakan di mana 12 orang dapat selesai dalam waktu 30 hari dalam pembangunan rumah tersebut. Jika orangnya bertambah menjadi 15 orang, maka otomatis hari yang diperlukan semakin cepat dari 30 hari. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita buat dulu bentuk perbandingannya. Seperti kemarin 12/15 sama dengan, karena ini termasuk perbandingan berbalik nilai, maka harusnya 30/X kalian balik jadi X per 30. Cara mengerjakannya sama, silahkan dikalikan silang. 12 kali 30 sama dengan 15 kali X. 12 kali 30 nilainya 360 sama dengan 15 kali X. X sama dengan 360, 15 pindah ruas jadi per 15, X sama dengan 360 dibagi 15, 24. Jadi jika orangnya ditambah banyak menjadi 15 orang, otomatis hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan rumah lebih cepat menjadi 24 hari. Selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar juga. Pun sebaliknya, jika apabila salah satu besaran nilainya semakin kecil, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil pula. Contoh dari besaran senilai: 1. Banyak buah dan harganya, banyak hewan dan telurnya, banyak bensin dan jarak yang ditempuh. Berikutnya, perbandingan berbalik nilai. Apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Dan sebaliknya, apabila salah satu besaran nilainya semakin kecil, maka besaran yang lain nilainya akan semakin besar. Contohnya, banyak pekerja dengan hari penyelesaian pekerjaannya, kecepatan dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu, jumlah ternak dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan persediaan pakan. Sekarang kita akan coba menulis rumus dari perbandingan, baik itu perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Coba kalian perhatikan. Untuk perbandingan senilai, kalian cukup menuliskan sesuai dengan data yang ada. A per B sama dengan C per D. Sebaliknya, jika perbandingan berbalik nilai, kalian harus membalik salah satunya. A per B sama dengan harusnya C per D, jadi D per C. Ini yang wajib kalian pahami, harus dibalik salah satunya. Sekian penjelasan dari Bu Deni, semoga kalian paham.